Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Baru diresmikan Jokowi perjalanan LRT ya Jabodetabek sudah terlambat ya. PT KAI minta maaf ya. Ini bukan kereta cepat begitu kan, tetapi kereta lambat kan begitu logikanya begitu ya. Gimana begitu kan baru dioperasionalkan begitu ya, tiba-tiba lambat begitu kan kereta, karena ini perjalanan katanya kereta cepat begitu ya. Kalau kereta lambat gimana begitu ya? Pada akhirnya orang-orang yang menjadi comohan begitu kan, dalam artian bahwa ini kan kereta cepat, kok tiba-tiba lambat begitu kan ya. Bahkan dicap sebagai kereta lambat begitu kan, bukan kereta cepat begitu logikanya begitu ya. Inilah fatal sekali begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar dari netizen ya, baru diresmikan ya, Jokowi perjalanan LRT Jabodetabek sudah terlambat ya. Bahkan ya PT KAI minta maaf. Mungkin kalau cepat ya takut juga di satu sisi ya. Karena kenapa begitu kan ya? Tahu sendiri lah bagaimana begitu ya. Asik, belum ada kereta lain dan perdana jalan ya, kayak Batuta aja kalah wassalam. Apa maksudnya begitu ya? Ini banyak sekali pro dan kontra begitu. Jadi takut mau nyoba, bisa saja begitu kan ya. Katanya kereta cepat begitu, kok lambat begitu ya. Orang tiap kereta beda spek ya. Mana ada puluhan lagi yang dioperasinya begitu ya. Senam jantung itu operatornya. Ya bisa sekali begitu kan, sekali brush begitu kan ya, patah semua begitu kan ya. Mending hati-hati kan begitu. Ubah saja kereta lambat begitu ya. Kapok begitu ya, pelaksanaan proyek juga terlambat kok katanya begitu. Biar lambat asal telat ya. Biar lambat ya asal selamat. Kira-kira seperti itu begitu ya. Kereta telat namanya, mungkin macet. Ini kritikan dari netizen, bayangkan begitu ya. Ada yang mengatakan kereta telat, kereta cepat, lalu kemudian seolah-olah menjadi kereta macet dan sebagainya. Ini kritikan luar biasa dari netizen begitu ya. Wow ya, semestinya uji coba sebelum peresmian begitu mungkin ya. Mungkin ya juga banyak yang takut juga begitu, kecepatannya sangat luar biasa begitu ya. Olahraga jantung bisa saja seperti itu begitu ya. Kalau jantungan pakai kereta cepat ya semakin menggigil mereka begitu. Lah gimana mau diandalkan jadi modal ya transportasi buat berangkat dan pulang kerja? Ya gimana begitu kan ya. Saya melihat dari kereta cepat ini aneh begitu. IKN mau pindah begitu kan. Sedangkan kereta cepat Jakarta-Bandung begitu. Kok dibangun begitu ya? Ya ini kan aneh begitu kan. Seharusnya dari Jakarta ke ke IKN buat kereta cepat kan lebih menguntungkan begitu ya. Menurut saya pribadi kan seperti itu begitu ya. Ya karena kadung sudah kontrak ya, mau tidak mau Cina harus Cina lagi begitu kan. Mental sebagai anak bangsa ya yang doyan membuli dirinya sendiri ya. Untuk apa? Untuk siapa? Ini banyak sekali kritikan dari netizen begitu ya. Namanya juga proyek ngutang. Emang kalau ngutang harus terlambat begitu ya. Kira-kira seperti itu begitu. Memang sudah biasa kalau produk Cina terlambat. Ya pesan saja ya gitu kan, pesan barang aja ke Cina begitu lambat, bahkan 7 hari begitu kan, 15 hari begitu kan ya. Biasa kan seperti itu produk Cina begitu ya. Masyarakat masa kecil kurang bahagia, apa sih maksudnya begitu ya. Ini izinkan saya ketawa. Ya silahkan mau ketawa begitu. Apapun yang kerjakan oleh rezim ini satu pun tidak ada yang beres, amburadul semua, kacau begitu ya. Ini proyek ambisius kata pengamat ya ekonomi begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ya, baru diresmikan Jokowi ya, perjalanan LRT Jabodetabek sudah terlambat ya, PT KAI minta maaf katanya begitu ya. Perjalanan LRT Jabodetabek hari ini mengalami keterlambatan hari ini Selasa 29 Agustus 2023. Padahal ya dari transportasi ini baru saja diresmikan ya penggunanya oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi kemarin Senin ya. PT Kereta Api Indonesia Persero atau PT KAI melalui divisi LRT Jabodetabek menyampaikan ya permohonan maaf atas keterlambatan perjalanan LRT Jabodetabek hari ini. Keterlambatan itu menimbulkan ketidaknyamanan dalam perjalanan begitu ya. Saya kira banyak sekali ya pro dan kontra begitu kan ya, padahal kalau kita melihat hari ini ya biasa begitu ya.
Bahkan di satu sisi kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan dari keterlambatan perjalanan LRT Jabodetabek hari ini, ujar ya Manajer Public Relation LRT Jabodetabek Kus Wardoyo lewat keterangan tertulis ya. Ini menurut saya pribadi mungkin di satu sisi kan baru diresmikan begitu kan, mungkin uji coba begitu di situ begitu ya, karena pada hakikatnya uji coba inilah yang kemudian bagaimana ya LRT ini begitu ya. Saat ini LRT Jabodetabek mengoperasikan sebanyak 12 transit atau rangkaian kereta dan 158 perjalanan setiap harinya. Adapun tarifnya yang ditawarkan telah tarif promo yang diberlakukan hingga akhir September ya, sebesar hanya 5.000 doang begitu ya. Tetapi kita lihat saja dibandingkan dengan kereta cepat begitu kan ya, melihat dari persoalan-persoalan seperti ini begitu kan ya, setiap daerah begitu ya. Kalau ini jangka panjangnya sangat menarik begitu, maka kemudian ya menjadi acuan kalau memang LRT ini bisa saja ada di kota-kota yang lain begitu kan. Karena pada hakikatnya ini sangat menarik sekali begitu ya. LRT Jabodetabek beroperasi ya mulai dari 5 sampai 2 pukul 5 begitu sampai 20 dengan jam keberangkatan paling awal dari stasiun LRT Jatimulya ke Duku Atas ya pada pukul 5. Bahkan di satu sisi melihat dari situasi ini adalah kebutuhan oleh masyarakat katanya begitu ya. Bahkan ini mungkin dari pertama begitu melihat bahwa LRT-nya ini agak lambat begitu ya. Bahkan ya dari KAI minta maaf di situ begitu ya. Ya bagaimana jadinya kalau kereta cepat begitu kan, Jakarta Bandung lambat seperti ini. Ini kan juga gimana begitu kan. Bisa-bisa bukan kereta cepat, kereta lambat begitu. Bisa saja kan seperti itu begitu ya. Sementara keberangkatan terakhir dari LRT Jabodetabek saat ini dari Duku Atas ke Jatimulya pukul 18.58 ya. Bahkan ya antusiasme warga masyarakat cukup baik terhadap dioperasikannya LRT Jabodetabek. Hal ini untuk menunjukkan bahwa transportasi yang disipkan pemerintah ini ya akan mampu menjadi alternatif transportasi pilihan di wilayah Jabodetabek ya. Dengan pilihan ini mungkin akan mempercepat begitu kan. Tapi tahu-taunya sekarang uji cobanya saja lambat begitu ya. Ada apa begitu? Perjalanan LRT Jabodetabek saat ini memiliki jarak waktu kedatangan antar kereta mencapai ya 20 menit. Hal itu tersampai karena frekuensi dan transit yang dioperasikan masih terbatas mengikuti grafik perjalanan kereta yang telah ditetapkan Kementerian Perhubungan. LRT Jabodetabek terus berupaya membenahi ya beberapa kekurangan yang masih ada dan mengakibatkan ya berkurangnya kenyamanan bagi para pengguna jasa LRT Jabodetabek ya. Bahkan LRT Jabodetabek telah beroperasi secara komersial ya usai diresmikan Presiden Joko Widodo ya pada Jokowi pada hari Senin ya 28 Agustus ya di stasiun LRT Cawang Jakarta Selatan ya. Pada saat peresmian hadir pula sejumlah menteri yang ikut menjajal modal transportasi kereta ringan tersebut begitu ya. Kenapa kok lambat begitu? Itu menjadi pertanyaan penting begitu ya. Ya kalau kereta cepat lambat juga bagaimana begitu ya. Beberapa menteri yang hadir dalam Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Keuangan Sri Mulyani hingga Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Investasi ya Luhut Binsar Panjaitan ya di situ begitu. Tapi kalau menurut saya pribadi begitu ya, ini LRT ini sangat bagus begitu kan ya dalam jangka panjang ya di ibu kota DKI Jakarta begitu. Kalau bisa di kota-kota yang lain ada seperti itu begitu sebagai dampak bahwa percepatan begitu kan ya masyarakat di situ begitu ya. Karena kan melihat potensi ini melihat bahwa di PT kereta api ini begitu ya, melihat ini menjadi potensi yang sangat luar biasa begitu ya, tidak hanya kereta api Jakarta Surabaya, Jakarta dan sebagainya begitu kan, tapi ruang lingkup dari ibu kota itu sangat luar biasa begitu, apalagi di daerah-daerah yang lain begitu kan, sebagai bentuk bahwa ya perjalanan kita harus cepat, kira-kira seperti itu begitu ya. Dan bahkan ya ini uji coba pertama kali agak lambat begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.